Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau bahas saham Medco Energi Internasional secara harga wajarnya. Akan digabungkan secara teknikal dan melihat bandar detektornya. Disclaimer on dulu di awal, bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, jadi bukan rekomendasi dalam hal membeli ataupun menjual. Jadi ingat-ingat teman-teman, jika kalian mau membeli saham, ketahuilah saham yang akan kalian beli dan tentukan area beli dan area jual sesuai porsi keuangan teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membahas dimulai dari laporan kuartal kedua yang sudah keluar ya. Dari pendapatan, Medco ini dua kali lipat ya, sudah naik dari kuartal 2 2021 ke kuartal 2 2020. Kemudian laba bersihnya juga naik ya. Dari kalau kita lihat dari 2020 itu minus, kemudian plus 600 miliar di 2021 dan naik menjadi 2,7 triliun di kuartal 2 2022. Oke, langsung aja kita menggunakan template perhitungan analisa dan prediksi harga wajar berdasarkan laporan kuartal kedua. Medco hari ini ditutup di harga 705. Nah, pada sesi penutupan pertama tadi, itu harganya masih di 705. Jadi sekarang ditutup di harga 705. Revenue-nya naik sampai 100% dan net income naik sebesar 350%. PI rasionya juga masih murah, masih rendah jika dibandingkan dengan PI rasio perbandingannya dengan IHSG ya, itu IHSG 8. Jadi sangat menarik PI rasionya. Dividennya cukup ya, sebesar 5,8%, besar. EPS-nya di 159, kemudian ROA dan ROE-nya, ini yang menarik hanya ROE ya, bahwa mengandalkan ekuitas untuk mencetak laba sebesar 20,6%, namun tetapi ROE-nya kecil di 3,8%. Kita lihat lanjut ke NPM, itu sebesar 27,13%. Nilai ini sudah melewati batas maksimalnya, ya, batas atas NPM yang sudah dilakukan metode cross komparatif, yaitu nanti teman-teman kalau misalkan mau menghitung metode cross komparatif, silahkan like, comment, dan subscribe ya. Kirim buktinya ke Telegram gue bakal bagi nih cara perhitungan template harga wajar ini. Di sini udah masuk sesuai rumus, penilaiannya sangat bagus jika NPM-nya melewati batas atasnya. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, PBV-nya masih di bawah 1, 0,9, ini menarik. Dan PBV versus ROE-nya harusnya Menko ini di dua kalinya. Ya, karena gue biasa membandingkan PBV ROE, ROE-nya jika 20, maka PBV-nya dua kali. Dan begitu seterusnya. Untuk harga wajar bukunya itu di 775. Ini hampir mirip ya dengan harga sekarang ya, tapi masih lebih murah. Menurut per kali PBV, nilainya itu 4 ya. Maka artinya masih under value di bawah 2,5. Nah, kita masuk ke harga wajar ROE dan PBV-nya. Harusnya Medco ini dihargai di 1.500-an dengan margin of safety 100%. Dan menurut metode Graham, harganya harusnya di 1.600-an ya. Atau margin of safety di 120%. Ada yang powerful dan optimistis, ya. Perhitungan harga wajar PE method dengan EPS rata-rata 3 tahun itu mencapai harganya 11.000. Artinya, si Medco ini EPS-nya rata-ratanya memang tinggi dan PE method PER-nya juga memang eh, dikali dengan EPS-nya juga memang tinggi. Maka didapatkan harga 11.000 ini.
Namun 11.000 ini gue nggak masukkan untuk sementara dulu ke dalam rata-rata harga wajar ya, karena memang dinilai terlalu optimistis atau terlalu tinggi. Selanjutnya ada min PBB 3 tahun, Medco di 0,78 ya, dan harga wajar menurut min PBB-nya itu di 600 atau harga sekarang masih kemahalan. Dan gua gabungkan ketiga harga wajar rata-ratanya, maka dapat harga di 955 atau margin safety 55%. Ya. Nah, analisa gue ternyata sama, hampir sama dengan Stockbit ya. Di sini kita lihat ada analisis Stockbit 932, analisa gue di 955. Ini cukup fair ya dalam membandingkan harga wajar yang gue pakai dengan analisa rasio keuangan yang cukup simpel tetapi powerful ya dalam menganalisa harga wajar. Jadi teman-teman kalau mau template ini silahkan subscribe, like, komen, kirim buktinya ke Telegram gue. Oke, kita lanjut sekarang ke teknikal. Nah, di penutupan perdagangan tanggal 23 Agustus ini, Medco ditutup auto reject atas ya, sebesar 19,51% dengan membuka gap, meninggalkan gap di antara harga 626 ke harga 666. Ya, hati-hati, kenaikan sekarang emang ditandai oleh gap yang sewaktu-waktu kemungkinan bisa reversal ke bawah ya untuk menutup gap ini. Tapi proyeksinya jika teman-teman emang mau masuk ini sudah tinggi memang naiknya, di wait and see dulu. Secara trendline memang masih uptrend ya dengan penurunan, kemudian cup yang terbentuk juga cup yang terus naik ke arah atas secara candle harian, dan arah selanjutnya itu menguji resisten terdekat itu di area 740, 749-an. Itu untuk Medco. Dan secara garis M20 ini menukik ke atas, MACD juga mengarah ke atas dengan volume hari ini begitu besar ya akumulasi. Dan 1 bulan terakhir dimulai dari awal Agustus, gerakannya memang netral ya. Di sini naik, turun, kemudian naik, diimbangi dengan penurunan. Tapi of 5-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Broker DH ini adanya akumulasi yang kecil. Dan hari ini tentunya, ini kan memang belum keluar ya, hari ini, kita dilihat dari volume ya pasti ini tinggi banget. Banyak bandar yang masuk. Hati-hati ya teman-teman. Kita lihat secara seasonality, ya, pergerakan untuk saham Medco ini, ya, secara 5 tahun terakhir, probability-nya hanya 50% kenaikannya ya. Cukup menarik, tapi tidak begitu powerful dibandingkan dengan bulan Januari dan bulan Februari. Nah, kenaikannya lumayan, probability-nya bahkan rata-ratanya hampir 19 atau di atas 10%. Itu untuk Medco. Dan selanjutnya patut kita tunggu laporan kuartal ketiga dan keempat ya. Jika memang positif laporan kuartal ketiga dan keempat, maka asumsinya annualize-nya laba bersihnya sebesar 8 triliun. Atau jika kita hitung itu berapa kali lipatnya dari tahun 2021. Jadi secara jangka menengah tetap hati-hati ya, pun ini ada kemungkinan reversal karena dilihat dari histori ini naik ya, dari 473 naik ke 600-an, 89. Kemudian turun lagi, naik turun lagi. Coba kita tuliskan atau gambar mengenai webnya. Web 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, ini web 5. Ini sudah, menurut gue hati-hati. Kemudian kalau kita majukan lagi di sini 1, 3, kemungkinan akan turun menguji
supportnya di sini banyak akan naik ke sini ya. Nah, prediksi gue dalam jangka sampai akhir tahun atau awal tahun depan seperti ini untuk Medco ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan informasi terkait harga wajar ini juga dapat menjadi referensi dalam memutuskan membeli ataupun menjual. Jadi hanya referensi bukan rekomendasi. Sekali lagi, bagi yang mau template ini silahkan like dan subscribe, kirim buktinya ke Telegram gue. Terima kasih, sampai jumpa.